Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Santana Hasibuan dengan NIM 23320012. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, strategi risiko untuk mencapai puncak kesuksesan bisnis. Dalam dunia kewirausahaan yang dinamis, untuk memenuhi tantangan strategi dan kinerja saling menguatkan dan menjadi salah satu pendekatan utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Melalui sinergisme, pelaku usaha dapat memadukan kekuatan masing-masing untuk mencapai nilai tambahan, memperluas pasar, dan menghadapi persaingan. Persaingan yaitu persaingan global secara lebih efektif. Untuk memahami efektivitas strategi ini juga dapat kita akan menganalisisnya menggunakan pendekatan SWOT. Nah, di sini ada 5 macam yaitu yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan itu sendiri ada strategis sinergisme menawarkan sejumlah kekuatan utama yang isinya efisiensi sumber daya dengan berbagai infrastruktur teknologi dan keahlian. Sinergisme memungkinkan pengurangan biaya operasional secara signifikan. Akses pasar yang lebih luas, kerjasama antara perusahaan membuka pintu untuk masuk ke pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Peningkatan daya saing, gabungan kekuatan dari 2 atau lebih entitas menciptakan keunggulan kompetitif baik dalam kualitas produk maupun pelayanan. Verifikasi risiko. Dalam sinergi risiko, bisnis dapat dibagi sehingga tekanan finansial dan operasional tidak terpenuhinya ditanggung oleh satu pihak. Inovasi yang lebih cepat. Kolaborasi ide dari berbagai pihak mempercepat proses inovasi produk dan model bisnis. Dan yang kedua, kelemahan. Nah, di sini kelemahan juga bisa dapat kita buat strategi sebisa mungkin, dan juga perbedaan visi dan budaya kerja. Kolaborasi antara perusahaan dapat menimbulkan konflik bila tidak ada keselarasan dalam tujuan atau nilai organisasi. Ketergantungan. Terlalu bergantung pada mitra bisnis dapat melemahkan kemandirian dan fleksibilitas dalam mengambil keputusan. Masalah koordinasi. Semakin banyak pihak terlibat, semakin kompleks pula proses pengambilan keputusan dan koordinasi operasional. Pembagian keuntungan yang tidak seimbang dapat juga diatur secara adil. Kerjasama dapat menimbulkan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Keterbatasan ini dalam analisis strategi atau John factors juga bisa dikontrol terhadap arah strategi bisnis menjadi terbagi. Yang ketiga, peluang. Yang ketiga adalah peluang. Dengan pendekatan sinergisme, berbagai peluang dapat dimanfaatkan, yaitu masuk ke pasar global. Sinergi dengan perusahaan internasional membuka peluang ekspansi pasar di luar negeri. Dan juga ada pemanfaatan teknologi canggih. Nah, di sini melalui kerjasama, usaha kecil bisa mengakses teknologi dari mitra yang lebih besar dan lebih mapan. Dan juga akses ke sumber pembiayaan. Nah, pembiayaan ini di investor lebih tertarik pada usaha kolaboratif yang memiliki potensi pertumbuhan lebih besar dan risiko lebih terdistribusi. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan antara mitra bisnis. Dan juga kreativitas dan inovasi model bisnis
itu terbaru. Kerjasama antar sektor atau industri dapat melahirkan pendekatan bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, yang keempat, ancaman. Namun lingkungan internal juga dihadirkan sejumlah ancaman terhadap strategi ini. Perubahan regulasi peraturan pemerintah yang berubah bisa menghambat kelanjutan kerjasama atau menambahkan biaya kepatuhan. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.